Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Lutfi dengan NIM 310123023779. Nama saya Septian Ahmad Hidayat dengan NIM 31012002 3567. Nama saya Nur Taufikur Rahman dengan NIM 310121023664. Nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 31012102361. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal dengan NIM 310120023539. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama tentang perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan pada sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Soekarno yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia, yang kemudian diberilah nama Pancasila. Dan hasil sidang pertama yaitu menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Hanya butir-butir silanya akan dirumuskan dalam sidang yang lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dirumuskanlah hasil rapat dalam sebuah naskah Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan Muqaddimah Piagam Jakarta tercantum rumusan Pancasila yang nantinya kita kenal sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah kajian Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan suatu budaya yang berasal dari inkulturasi dan akulturasi yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan yang memiliki ciri khas atau dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa karena lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala, bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Di sini akan memberikan pendapat tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama adalah sumber historis Pancasila yang ada di dalamnya adalah adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Terus yang kedua adalah sumber sosiologis Pancasila. Bukan hanya konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya yang ketiga, sumber politik Pancasila, yaitu local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Jadi kawan-kawan, ada banyak cara untuk menemukan rasa bangga dan cinta tanah air. Nah, misalnya bersikap patriotisme, melestarikan budaya dan tradisi, menjaga kelestarian lingkungan, mencintai produk Indonesia, meningkatkan partisipasi dan kerukunan sesama warga Indonesia tanpa memandang suku, agama, dan ras, taat hukum, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, melaksanakan hak dan kewajiban dengan tepat dan benar sebagai warga Indonesia, misalnya menggunakan hak pilih. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di masa pemerintahan Soekarno 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila.
Dan masa pemerintahan Soekarno, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Dan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila pada hukumnya, pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara atau alasan filosofis berdirinya atau suatu negara dan pandangan hidup di bangsa. Dan urgensinya, Pancasila sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena terjadi satu, mengidentifikasi Pancasila dengan ideologi dan lain. Kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rejim tertentu. Dan ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya yaitu jiwa Pancasila tidak memiliki penyimpangan perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Semua tindakan manusia dibatasi aturan atau norma agar setiap diri manusia dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Namun di tengah kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai tindakan penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Penyimpangan sosial tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi dalam masyarakat telah gagal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya adanya kesenjangan ekonomi, degradasi sosial, kesenjangan pendidikan, pengaruh media massa, dan masih banyak lagi. Pengendalian penyimpangan sosial secara preventif dapat dilakukan dengan cara menanamkan pemahaman tentang hal-hal dari Pancasila agar setiap diri manusia ke depannya dapat menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.